Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulur El Victor dimanapun Anda berada, Mas Barir yang sangat saya cintai. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang seorang nabi yang namanya selalu kita sebut di dalam sholat kita. Siapa itu kira-kira, Mas Barir? Nabi Ibrahim mungkin. Siapa? Nabi Ibrahim, betul. Karena hari-hari ini seluruh umat muslim di dunia yang mau melakukan ibadah haji ini sudah mulai berdatangan dan sudah siap-siap untuk melakukan ibadah haji. Sekitar 2,6 juta, Mas Barir. Itu mereka akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Nah, ibadah haji itu kan napak tilas daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga khusus malam ini kita pending dulu kisah Nabi kita Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya, dan kita akan membahas tentang Nabi yang juga luar biasa selalu kita sebut di dalam sholat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik dulur Victor dan Mas Barir yang berada di studio. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Terbalik apa enggak itu, Mas Barir? Boleh diulang sama Ibrahim sama Ali Imran gitu. Jadi Allah telah memilih beberapa contoh di dunia ini. Salah satunya adalah Adam, Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahima dan Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran. Nah, Nabi yang satu dan kedua ini tidak disebut dengan keluarganya, Mas Barir. Tetapi kalau Ibrahim itu disebut dengan keluarganya, wa ala Ibrahim. Dan yang paling spesial adalah wa ala Imrana, wa ali Imrana, wa ala Imran. Sebab Imran ini bukan nabi, tetapi disebut menjadi contoh bagi seluruh alam dan disebut keluarganya juga. Sebab begini, Mas Barir, kalau Adam itu memang bisa dijadikan contoh, tetapi keluarganya tidak bisa. Anaknya ada yang saling berbunuhan. Kemudian Wanuhan dan Nabi Nuh itu juga sama. Anaknya ada yang kafir. Bahkan istrinya juga ada. Masya Allah. Sehingga tidak disebut dengan keluarganya. Tetapi kalau wa'ala Imrana dan wa'ala Ibrahima ini, Ibrahim dan seluruh keluarganya bisa dijadikan contoh bagi seluruh alam. Dan yang tak kalah hebatnya adalah seseorang yang bernama Imran. Ini juga disebut dengan keluarganya. Kalau Nabi jelas, Mas Barir, kita sudah paham lah. Tetapi ini ada Imran, ada keluarga biasa, tapi disebut di dalam Al-Quran dan dengan keluarganya. Siapa Imran itu? Jadi Imran ini mempunyai istri namanya Hana. Nah, dua orang ini kemudian mempunyai anak namanya Maryam. Iya, Maryam. Jadi Maryam itu anaknya Imran dan ibunya namanya Hana. Tetapi ketika Maryam lahir, Imran ini sudah meninggal, Mas Barir. Nah, kemudian yang tak kalah hebatnya adalah Maryam ini akhirnya mempunyai anak tanpa bapak, yang kemudian dikenal dengan Nabi Isa Al-Masih. Oh, masih keluarga sama Nabi Isa. Yang siapa? Yang Maryam itu. Ibunya, Mas Barir. Oh iya. Ibunya. Iya. Ya. Jadi Maryam itu adalah ibunya Isa Al-Masih. Atau masih menyambung sampai keluarga Imran berarti. Iya, jadi Imran ini nama bapaknya. Iya. Ibunya namanya Hana. Nah, dua orang mempunyai mempunyai anak Maryam kemudian mempunyai anak tanpa bapak Nabi Isa alaihissalam. Atau di agama lain disebut dengan Yesua HaMasiah atau Iso the Mesiah. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti kalau ada orang yang dinasihati kok susah, punya anak dinasihati kok susah, kemudian bilang begini, ya pantes wong
saya ini orang biasa. Nggih. Wong anaknya Nabi saja ada yang begitu. Nggih. Tetapi kan Nabi ini nggak dijadikan contoh dengan keluarganya. Maka kita kemudian mengambil contoh Imron, orang biasa tapi keturunannya luar biasa. Masya Allah. Nah sekarang kita fokus pada Ibrahim alaihissalam, Mas Barir. Jadi Nabi Ibrahim ini salah satu dari Nabi yang sangat luar biasa, sehingga namanya disandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Seluruh putra-putranya menjadi orang yang soleh. Bahkan seluruh Nabi setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Sehingga beliau disebut dengan Abul Anbiya, atau bapaknya para Nabi. Masya Allah. Ini sangat luar biasa, Mas Barir. Jadi 3 agama di dunia, Abrahamik ya. Ya, yang dikenal dengan di Alkitab itu Abraham. 3 agama di dunia ini semuanya mengagungkan Ibrahim alaihissalam. Ya, mulai dari Islam, Kristen, kemudian Yahudi. Ini semuanya mengagungkan seorang yang bernama Abraham. Masya Allah. Nah, dulur-dulur El Victor, Nabi Ibrahim ini suatu saat ditangkap oleh penguasa. Ya, ditangkap oleh penguasa. Kenapa ditangkap? Kenapa, Ustaz? Karena menghancurkan patung-patung sesembahan mereka. Kan begitu. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berbohong, Mas Barir. 3 kali. Jadi ini terjadi ketika orang-orang ini melakukan perayaan keagamaan di luar kota. Nah, Ibrahim ini diajak sebenarnya, tapi dia mengatakan saya agak sakit. Akhirnya gak diajak. Nah, begitu orang-orang keluar, dia masuk ke rumah ibadah mereka. Dia habisi semua itu patung-patung, berhala-berhala itu. Lalu kemudian yang dibuat mukul patung-patung kecil itu ditaruh di patung yang paling besar. Nah, Masya Allah. Lalu ketika mereka kembali, kaget, Mas Barir. Sesembahan mereka dihancurkan. Siapa kira-kira? Nah, karena yang di situ hanya Ibrahim yang tadi katanya sakit itu. Maka orang-orang gampang saja, ini pasti perbuatan Ibrahim, nggak ada lagi selain itu. Akhirnya kemudian Ibrahim ditangkap gitu. Ditangkap lalu diadili. Ya, diadili. Semua rakyat dihadirkan. Masya Allah, semua rakyat dihadirkan. Lalu kemudian ditanya Ibrahim ini. Nah, sebelum ditanya ini, Ibrahim ini memang punya niatan untuk bagaimana caranya supaya dia bisa berbicara di depan orang banyak, Mas Barir. Tapi kan dia tidak punya kuasa apa-apa untuk mengumpulkan orang itu. Nah, ini kebetulan, Mas Barir. Ya. Jadi orang-orang yang dihadirkan untuk sebagai saksi atas kejahatan Nabi Ibrahim. Lalu mereka berkata yang difirmankan Allah di surat Al-Anbiya ayat 61, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka mengatakan bahwa bawalah Ibrahim, bawalah dia agar orang-orang dapat menyaksikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Jadi maksudnya adalah supaya menjadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Nah, kira-kira begitu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam pengadilan itu, Mas Barir, Ibrahim kemudian ditanya. Qalu, mereka bertanya kepada Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim, katanya. Apakah engkau yang melakukan penghancuran sesembahan kami itu, Ibrahim? Lalu Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dia mengatakan atau menjawab, pelakunya adalah patung yang paling besar ini. Patung yang paling besar ini. Fas'aluhum ingkanu yang tikun. Maka tanyakanlah kepada patung-patung yang lainnya jika mereka bisa berbicara. Ini adalah bentuk kecerdasan diplomasi Nabi Ibrahim.
Jadi membalik keadaan. Lah kalau memang dia bisa berbicara, tanya saja. Maksudnya begini, lawang bicara saja tidak bisa kok disembah kan gitu maksudnya. Melindungi apalagi wong bicara saja tidak bisa kok disembah. Kira-kira begitu yang mau disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi kata-katanya luar biasa. Ya tanya saja kepada patung-patung itu. Siapa kira-kira yang melakukan itu? Tapi orang-orang kan pasti mengatakan, loh itu kan patung itu kan tidak bisa ngomong. Kok kamu nyuruh saya atau kami bertanya itu maksudmu apa? Kira-kira begitu. Nah karena marah Mas Barir. Kalau orang logikanya sudah terpatahkan tapi dia merasa kuasa, ini pasti melakukan sesuatu. Dia tidak akan mendebat lagi. Maka saat itu kemudian diputuskan bahwa Ibrahim harus dibakar. Jadi saat itu hukuman yang paling berat adalah dibakar. Betul. Kalau zamannya Nabi Isa itu hukuman yang paling berat adalah disalib. Ya, itu hukuman yang paling berat zaman itu. Tetapi hukuman yang paling berat di zaman Ibrahim ini adalah dibakar. Sebab tindakannya yang dipandang ya sebagai kejahatan terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia. Karena berani menghancurkan sesembahan mereka. Masya Allah. Lalu semua rakyat dikerahkan Mas Barir untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian ada yang menggali tanah. Ya. Setelah terkumpul semuanya, maka kemudian api ini disulut. Ketika api sudah mulai menjilat-jilat ke atas, Ibrahim ini dilempar dengan ketepil besar. Pernah lihat film kolosal yang ini, yang ada bentengnya Mas Barir? Oh ya. Nah itu kan ada ini pelontar batu itu ya. Oh ya. Nah itu untuk jebol benteng. Namanya manjanik gitu. Oh yang Konstantinopel. Ya sama itu. Itu nama manjanik. Masya Allah. Maka dengan manjanik itu Nabi Ibrahim kemudian dilempar ke dalam api. Nah ketika melihat Ibrahim sudah masuk ke dalam api, mereka sorak-sorai gembira. Jadi kegembiraan mereka menggema di tempat itu. Tetapi sebaliknya Mas Barir, semua yang ada di langit merasa khawatir. Ya, merasa khawatir atas keselamatan daripada Ibrahim alaihissalam. Lalu malaikat pengendali awan kemudian nyamperi Nabi Ibrahim, kemudian mengatakan, wahai Ibrahim, jika engkau setuju, maka saya akan matikan api itu dengan air hujan. Lalu apa jawab Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan begini, apakah yang menyuruhmu Allah atau keinginanmu sendiri? Jika itu keinginanmu sendiri bukan dari Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongku. Masya Allah. Nah, terus Mas Barir, malaikat-malaikat ini yang pengendali awan juga turun tadi, kemudian angin juga demikian, turun juga, tetapi jawabannya sama. Apakah Allah yang menyuruhmu atau keinginanmu sendiri? Jika itu keinginanmu sendiri, maka saya tidak perlu itu. Cukuplah Allah saja sebagai penolongku. Masya Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangannya lalu berdoa, wahai Allah, Engkau adalah satu-satunya Tuhan di langit dan saya adalah penyembahmu di bumi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kata-kata Nabi Ibrahim. Ini doa Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Masya Allah. Jadi betapa hebatnya keimanan dan kepasrahan Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diceritakan Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari. Lalu saat itu Allah bertindak cepat, berfirman kepada api. Kulna, kata Allah, kami berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan sarana keselamatan bagi Ibrahim. Masya Allah. Lalu api itu kemudian
menjadi dingin. Bahkan Nabi Ibrahim menggigil kedinginan karena apinya sangat dingin. Maka selamatlah Ibrahim. Masya Allah. Dengan kalimat apa tadi, Mas Barir? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kalimat ini kemudian diulang oleh Nabi ketika mau menghadapi musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terutama ketika mau perang Badar kedua setelah perang Uhud. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sudah sampai ke Badar, Mas Barir, ternyata musuh tidak ada yang berani datang. Jadi perang Badar itu perang antara Muslim dan orang kafir Mekah itu, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga itu di Badar lagi tempatnya. Tetapi pihak musuh, yaitu orang-orang Quraisy, tidak ada yang berani datang. Masya Allah. Berkat kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan kalimat ini juga pernah dipakai oleh seorang sahabat dalam memimpin perang di Persia, yaitu perang Qadisiyah, Mas Barir. Ketika mau menyeberangi sungai Tigris, sungai yang arusnya sangat deras, dalam juga, kemudian juga lebar, Mas Barir, seperti sungai di Kalimantan ya. Kalau di Indonesia, di Jawa ini kan paling Kali Brantas yang paling itu ya. Tapi di Kalimantan itu kan sungainya lebar-lebar. Bahkan ada yang 40 meter. Tetapi oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini karena tidak ada perahu, mereka kemudian saling bergandengan tangan menyeberang dengan kuda-kudanya. Waktu itu jumlahnya sekitar 40.000, Mas Barir. Masya Allah. Jadi orang 40.000 naik kuda, kudanya ikut nyebrang bersama dengan orang-orangnya. Sehingga kemudian peristiwa ini menjadi kejutan bagi pihak musuh. Pihak musuh aja tidak berani menyeberang sungai itu, sungai Tigris itu. Tetapi umat Muslim karena mungkin tidak tahu, Mas Barir, mereka berani menyeberang dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Akhirnya kemudian tidak ada satupun pasukan yang tertinggal dan terhanyut oleh sungai. Masya Allah. Ini kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Para dulur-dulur El Victor, jadi kalimat ini menjadi warisan doa yang sangat luar biasa untuk kita. Sehingga kalau kita sedang mengalami masalah atau dirundung masalah, maka yang kita lakukan adalah usaha dan doa yang maksimal. Setelah itu tawakal kepada Allah dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Bertawakallah dengan tawakal yang total. Kalau setengah-setengah itu namanya bukan tawakal. Sehingga menurut janji Allah, Mas Barir, siapapun yang bertawakal secara total, Allah akan mengambil alih seluruh penyelesaiannya. Masya Allah. Tetapi begini, andekan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, ya andekan tidak sesuai dengan keinginan, maka yakinlah bahwa itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pasti jauh lebih baik daripada pilihan kita. Masya Allah. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu doa yang diwariskan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, yang kalau diteruskan sampai sekarang ni'mal maula wa ni'man nasir. Dulur-dulur El Victor, setelah peristiwa pembakaran itu Nabi Ibrahim kemudian hijrah, Mas Barir. Hijrah ya. Hijrah. Ya. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Mesir dulu. Ya, ke Mesir. Di sana kemudian bertemu dengan seorang raja yang raja ini kalau lihat wanita cantik gak sabaran. Nabi Ibrahim waktu itu sudah menikah dengan Sayyidatina Sarah. Ya, Saroh. Nah, Saroh ini, Mas Barir, kalau laki-laki yang paling tampan adalah
Nabi Yusuf alaihissalam. Nggih. Kalau wanita yang paling cantik adalah Sarah istri Ibrahim. Nggih. Masya Allah, cantik. Hmm. Sehingga ketika beliau memasuki Mesir ini sudah ada mata-mata yang mengawasi tiap orang itu Mas Bari di desa-desa itu. Kalau ada wanita cantik langsung laporkan kepada raja. Nggih. Maka kemudian Ibrahim ini diundang ke raja. Dan luar biasanya dengan kecerdasannya Ibrahim mengatakan ketika ditanya oleh raja itu siapa ini? Ini adalah saudaraku. Masya Allah. Bukan istriku. Kenapa Ustaz? Nah itu masalahnya. Andekan dia ngomong ini istriku, bisa saja Nabi Ibrahim kemudian dihabisi. Oh ya. Tetapi kalau kakakku, itu bisa kemudian nanti kalau istrinya ini diinginkan maka Ibrahim akan dimuliakan. Nah itu siasat luar biasa. Nah ini juga bohong Mas Barir. Tetapi kemudian kata Ibrahim, engkau adalah saudaraku seiman. Nah, untuk supaya nggak bohong teman-teman ini kemudian punya alasan, ya, diakali gitu ya. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya waktu nemani Nabi itu, siapa itu? Itu adalah petunjuk jalanku. Nah maksudnya orang-orang petunjuk jalan, mau jalan kemana gitu. Secara tetapi ya secara harfiah. Tapi Abu Bakar itu maksudnya adalah petunjuk jalan menuju kebenaran. Nah, supaya nggak bohong gitu. Masya Allah. Nah disitulah terjadi sesuatu Mas Barik. Ketika sang raja ini mau menyentuh Sarah. Langsung tangannya ditepis. Begitu tangannya ditepis, dia langsung lumpuh. Oh, siapa yang nepis? Nabi Ibrahim. Yang nepis Sarah sendiri. Iya. Oh. Nabi Ibrahim nggak ikut. Oh ya. Dipanggil sendirian Mas Bari. Panggil sendirian. Berduaan. Begitu mau disentuh langsung ditepis, rajanya langsung lemes, gelebak. Ya. Masya Allah. Lalu kemudian dia minta maaf dan mohon didoakan supaya pulih lagi. Didoakan pulih lagi, terulang lagi Mas Bari. Masya Allah. Terulang lagi sampai 2 kali. Sehingga yang ketiga kalinya sang raja tidak berani. Dengan demikian maka sang raja ini punya pemikiran bahwa ini bukan orang biasa. Ini bukan orang biasa. Sehingga akhirnya dilepas. Nah begitu dilepas itu sebagai ucapan permintaan maaf, raja ini memberikan hadiah seorang tawanan yang dulu pernah diperangi, ayahnya diperangi. Oh ya. Berarti ini seorang putri tapi ditawan. Oh ya. Namanya Hajar. Oh. Nah, jadi Hajar ini dihadiahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu dijadikan pembantu awalnya. Tapi kemudian ketika Ibrahim ini sudah lama menikah, belum punya anak, akhirnya Sarah ini kemudian menyuruh Ibrahim untuk mengawini Hajar. Nah, masalah terjadi ketika sudah nikah, ternyata hamil. Kan begitu ya. Ternyata Sarah hamil. Sarah yang Hajar yang hamil. Oh, Hajar. Ya, Hajar dulu yang hamil. Masya Allah, Hajar hamil, begitu melahirkan otomatis kan orang kalau punya bayi kan yang dikunjungi kan yang sering yang punya bayi. Betul. Kan ada anaknya. Cemburu kan? Masya Allah, cemburu. Gimana caranya? Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengungsikan istri dan anaknya ke tempat yang namanya biwadin ghairi dzi jar'in. Tempat yang di situ tidak ada rumah, tidak ada air, tidak ada tanaman, tandus Mas Bari. Yaitu Mekah. Nah, pada waktu itu setelah dari Mesir itu hijrah lagi ke Palestina Mas Bari. Jadi ini posisi kehidupan Nabi Ibrahim, kemudian Sarah, kemudian Hajar itu posisinya di Palestina. Tetapi istrinya dan anaknya yang masih kecil itu disuruh mengungsikan ke tempat yang sangat jauh, kira-kira 1000 kilometer, yaitu Mekah. Nah, subhanallah Mas Barir, ketika Ibrahim mau meninggalkan anak dan istrinya itu kan mau ngomong kan tidak bisa. Betul. Berat. Kalau bahasa kita itu sekarang apa? Speechless. Oh iya. Nggak bisa ngomong. Jadi memang bawaan laki-laki itu kalau ada masalah berat
memang nggak ngomong, merenung ya, Nggih. mencari penyelesaian. Nggih. Tetapi kalau wanita itu pengennya ngomong kalau punya masalah berat supaya dia merasa lega. Jadi ngomong tok wis lega. Mas Ferry. Betul. Kalau laki-laki itu biasanya merenung bagaimana ya kira-kira penyelesaiannya. Itu yang terjadi. Maka kemudian Ibrahim ini pelan-pelan meninggalkan Hajar. Terus jari ini Hajar, "Loh Mas, sampean kate nang ndi Mas? Nggih. Kok sampean ketokane kate ninggal aku?" Hmm. Ibrahim juga ndak bisa jawab. Ditanya lagi, "Mau kemana? Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua ini Nggih. di tempat yang begini?" Nggak jawab juga. Kemudian pertanyaannya dirubah Mas Barir. Dirubah begini. Allahu amarona bihadza. Apakah Allah yang menyuruh ini semua? Nggih. Nabi Ibrahim hanya mengangguk Mas Barir. Kata Hajar kemudian, kalau itu memang perintah Allah, Allahu la yudhayyi'ana, maka Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Maka pergilah wahai Ibrahim, suamiku, pergilah. Masya Allah, wanita luar biasa ini. Jadi berkat wanita luar biasa tangguh ini, Mekah sekarang menjadi negara yang sangat luar biasa. Nah, dulur-dulur Victor, kemudian Sarah ini tinggal di situ dan akhirnya kan makanannya semakin lama semakin habis. Betul. Minum juga semakin habis. Akhirnya kemudian beliau mencari sumber air dari Sofa ke Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah dan seterusnya. Nah, pertanyaannya Mas Barir, apakah ketika satu kali itu apakah dia tidak yakin bahwa di situ memang tidak ada air? Nah, kenapa kok diulang-ulang? Itu kan pertanyaannya biasanya. Kenapa kok diulang-ulang? Sebab sebenarnya dia sedang caper kepada Allah. Cari perhatian Allah. Masya Allah. Dan beliau ingin menunjukkan bahwa saya bersungguh-sungguh untuk mencari air. Saya bersungguh, ya ikhtiarnya bersungguh-sungguh. Saya nggak berdiam diri. Begitu saya tahu tidak ada air, saya nggak berdiam diri. Saya terus mencari. Kira-kira begitu. Maka disitulah kemudian Allah, kalau dalam bahasa kita itu ternyuh. Ternyuh itu dalam bahasa agama disebut dengan rahmat. Ya, rahmat itu ternyuh itu. Allah kasihan itu namanya ternyuh itu. Kasihan kemudian menyuruh malaikat Jibril untuk datang di sebelahnya Ismail yang masih kecil, kemudian menghentakkan sayapnya, keluarlah sumur Zam-Zam itu. Dan peristiwa Sofa Marwah ini kemudian diabadikan menjadi salah satu ibadah haji. Masya Allah. Lalu begitu melihat di situ ada air, kembali tiba-tiba ada air, maka air kemudian ditampung atau tepinya ditinggikan, sehingga disebut dengan Zam-Zam atau kumpul gitu. Masya Allah. Nah, Mekah ini walaupun gersang tetapi menjadi jalur perdagangan dari Yaman ke Syam, Mas Barir. Ketika orang-orang Yaman melihat di situ ada burung terbang mengitari sesuatu, mereka mengatakan bahwa di sana pasti ada air. Karena terlihat ada burung-burung yang mengitari tempat situ. Lalu di antara mereka kemudian ada yang mendatangi siapa tadi? Hajar. Kemudian mengatakan, bolehkah saya minta airnya? Silakan. Nah, dari situ kemudian di antara rombongan dagang itu ada yang tinggal di Mekah. Jadi tinggal bersama dengan Hajar itu. Masya Allah. Lalu ketika Ismail besar, Ismail ini kemudian menikah dengan orang yang datang tadi. Namanya suku Zurhum namanya. Suku Zurhum. Akhirnya menikah dengan orang situ. Masya Allah. Nah, dulur-dulur Alfitor, untuk sementara sampai di situ dulu. Barangkali nanti sebelum kurban akan kita lanjutkan lagi Mas Barir kisah ini. Sehingga nanti bisa tuntas, karena sekarang belum tuntas ya. Baik, dulur Alfitor, sementara sampai di situ dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.